Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi masih tetap tentang proses pembuatan undang-undang. Yang terdahulu kita sudah membahas proses pembuatan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden, lalu kemudian diusulkan oleh DPR. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan proses pembuatan undang-undang yang diusulkan oleh DPD. Masih ingat apa kepanjangan DPD? Ya, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Oke, jadi anak sekalian, dalam proses pembuatan undang-undang yang diajukan oleh DPD akan membentuk namanya Panitia Perancang Undang-Undang atau disingkat PPUU, Panitia Perancang Undang-Undang, atau juga bisa membentuk namanya Panitia Ad Hoc. Panitia Ad Hoc itu adalah panitia yang dibentuk pada saat diperlukan saja. Jika mau membentuk undang-undang, maka dibentuklah panitia. Nah, itu namanya panitia ad hoc. Lalu usul dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya seperempat jumlah anggota DPD. Jadi jika ada usulan tentang pembuatan undang-undang, maka usulan itu setidak-tidaknya harus diusulkan oleh seperempat jumlah anggota DPD. Anggota DPD kurang lebih 132 orang. Usul dilengkapi dengan latar belakang, tujuan, dan pokok-pokok pikiran, daftar nama, nama provinsi, dan tanda tangan pengusul. Paham yang ini ya? Lalu kemudian usul RUU ataupun usul pembentukan RUU disampaikan kepada PPUU. Jadi anggota-anggota DPD yang memiliki inisiatif, punya keinginan untuk membuat RUU, maka rancangannya itu harus disampaikan kepada PPUU. Selanjutnya, pimpinan PPUU menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada pimpinan DPD. Ya, sudah melalui 3 tahap ya. Jadi dari pengusul setidak-tidaknya seperempat dari 132 orang, usulan itu disampaikan ke panitia perancang undang-undang. Nah, lalu panitia perancang undang-undang akan menyampaikan ke pimpinan DPD. Lalu yang terakhir di sini, pada sidang paripurna itu adalah sidang yang diikuti oleh seluruh anggota DPD. Berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan dan membagikan naskah usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada anggota. Jadi setelah ada usulan dari PPUU kepada pimpinan DPD, maka pimpinan DPD akan mengajak sidang paripurna, yaitu sidang yang diikuti oleh seluruh anggota DPD. Nah, dalam sidang itu pimpinan DPD harus membagikan naskah usulan tersebut kepada semua anggota DPD yang hadir tentunya. Kita lanjutkan. Nah, lalu kemudian persetujuan tanpa perubahan. Nah, yang pertama, dalam hal sidang paripurna memutuskan menerima usulan tersebut, ada namanya usulan tanpa perubahan. Jadi usulannya diterima semuanya, tidak ada perubahan. Atau yang kedua, usulan itu langsung dikirim jika usulan itu diterima ya oleh sidang paripurna, maka usulan RUU tersebut langsung dikirimkan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Jadi ketika masa sidang yang dipimpin oleh pimpinan DPD, semua anggota menyetujui rancangan undang-undang tersebut, maka langkah yang berikutnya adalah usulan tersebut oleh pimpinan DPD akan dibawa ke pimpinan DPR dan Presiden untuk dibahas lebih lanjut. Namun, jika persetujuan itu ada perubahan, maka prosesnya seperti ini. DPD menugaskan PPUU, Panitia Perancang Undang-Undang, untuk membahas dan menyempurnakan usulan tersebut. Karena ada perubahan-perubahan, ya. Jadi mana yang tidak disetujui oleh sidang paripurna, akan dilakukan perubahan. Yang kedua, naskah RUU yang telah diperbaiki tersebut disampaikan kembali kepada pimpinan DPD.
Nah, setelah diperbaiki, lalu yang ketiga, kemudian dikirimkanlah kepada pimpinan DPR dan Presiden, disertai dengan penjelasan dan naskah akademiknya. Nah, begitu. Oke, anak sekalian, terima kasih. Itu tadi adalah proses pembuatan undang-undang jika diusulkan oleh DPD. Jadi prosesnya adalah dari anggota, setidak-tidaknya seperempat anggota DPD dari 32 orang mengusulkan. Diusulkan kemana? Diusulkan ke PPUU. Ya, apa tadi PPU? Panitia Perancang Undang-Undang. Dari Panitia Perancang Undang-Undang akan disampaikan kepada pimpinan DPD. Nah, oleh pimpinan DPD mengajak semua anggota DPD untuk sidang paripurna. Jika sidang tersebut menyetujui semuanya, maka pimpinan DPD akan membawa rancangan undang-undang itu ke DPR dan Presiden untuk dibahas. Selanjutnya disahkan. Namun jika ada catatan, ada perubahan misalnya, maka harus dilakukan perubahan dulu. Lalu kemudian setelah dilakukan perubahan akan diserahkan lagi kepada pimpinan DPD, dan kemudian oleh pimpinan DPD akan dibawa ke DPR dan Presiden. Oke anak sekalian, itu saja untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.